Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Ansori dengan NPM 101220015 dari kelas C222 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan salah satu tugas yang telah saya buat, yaitu mengenai analisis dan perancangan jabatan. Teman-teman, sebelum kita melakukan sebuah analisis dan juga melakukan perancangan jabatan, kita harus tahu dulu nih, definisi atau artian dari analisis dan juga perancangan jabatannya itu sendiri. Menurut Edwin Beverly Pohl, analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan juga mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan dan juga tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Sedangkan untuk perancangan jabatan sendiri memiliki artian yaitu suatu proses menata pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah tugas saya, yaitu mengenai analisis dan perancangan jabatan pengusaha kuliner. Nah, jabatan yang akan saya analisis dan juga lakukan perancangan jabatannya adalah seorang owner atau pemilik. Dalam melakukan analisis dan perancangan jabatan ini, saya mendapatkan dua informasi pokok, yaitu tentang job spesifikasi dan juga job deskripsi untuk seorang owner atau pemilik sebuah usaha atau sebuah perusahaan. Yang pertama ada job spesifikasi atau bisa dikatakan sebagai spesifikasi atau kualifikasi jabatan untuk seorang owner atau pemilik. Dalam job spesifikasi ini ada 4 poin yang saya cantumkan, yaitu ada pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan juga kompetensi lainnya. Dalam spesifikasi pekerjaan adalah pendidikan. Nah, tapi menurut beberapa informasi yang saya dapatkan di internet, pendidikan bukanlah tolak ukur atau faktor utama untuk menentukan seseorang itu bisa sukses atau tidak. Mengapa demikian? Karena pendidikan bukanlah satu-satunya hal utama untuk menuju kesuksesan seseorang. Karena mau kamu berasal dari manapun, kamu lulusan manapun, kamu pasti punya peluang untuk sukses. Poin yang kedua yaitu pengalaman. Tentunya pengalaman dalam melakukan bisnis ini sangatlah penting untuk seorang owner, karena bisa membantu dia dalam mengambil sebuah keputusan nantinya untuk situasi atau keadaan tertentu. Poin yang selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan untuk seorang owner atau pemilik dalam hal ini haruslah dia menjadi orang yang komunikatif. Maksudnya komunikatif itu sendiri yaitu bisa melakukan komunikasi yang baik dengan orang-orang yang terlibat di usaha atau pekerjaannya ini. Karena komunikasi yang baik akan jadi kunci kesuksesan dan juga berjalannya bisnis sesuai dengan yang diinginkan pastinya. Selanjutnya ada work team, artinya bekerja secara tim, bukan bekerja secara individu. Poin yang terakhir adalah kompetensi lainnya, meliputi seorang pengusaha atau seorang owner haruslah memiliki wawasan yang luas, punya jiwa leadership yang bagus dan juga baik karena dia merupakan pemimpin di usahanya itu. Terus haruslah pekerja keras dan juga disiplin karena dia juga akan dijadikan contoh untuk karyawannya, untuk pegawainya, lalu kreatif dan juga inovatif. Tentunya harus mengikuti perkembangan yang terjadi di bisnisnya ini. Yang selanjutnya ada job deskripsi atau deskripsi pekerjaan. Dalam job deskripsi ini ada beberapa poin. Di antaranya yaitu ada tugas, wewenang, tanggung jawab, dan juga kondisi kerja. Poin pertama dalam job deskripsi, yang pertama adalah menyediakan modal dan juga aset. Modal di sini dikatakan bukan hanya tentang materi ataupun uang saja,
Tapi dengan adanya ilmu, pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman, itu juga bisa jadi modal yang penting untuk seseorang menjadi pengusaha atau menjadi seorang owner atau pemilik untuk bisnisnya. Yang kedua adalah merencanakan strategi bisnis. Tentunya dalam menjalankan bisnis, seorang owner bersama timnya itu harus memiliki strategi bisnis yang tepat untuk menjalankan bisnisnya. Yang mana tujuan dari strategi bisnis ini tidak lain adalah untuk keuntungan dan juga kepentingan usaha yang dijalani. Nah, yang ketiga adalah meninjau jalannya bisnis. Seorang pemilik haruslah meninjau jalannya bisnis karena untuk memastikan apakah strategi bisnis yang sudah dirancangnya itu dijalankan dengan baik oleh karyawan atau belum. Jadi tujuannya adalah untuk meninjau apakah karyawan atau pegawainya itu menjalankan strategi bisnis yang sudah ditetapkan dengan baik atau tidak. Poin yang selanjutnya adalah wewenang. Wewenang di sini seorang owner punya wewenang untuk membuat sebuah kebijakan dalam usahanya ini. Selain kebijakan, dia juga punya hak untuk memberikan tugas pada karyawan dan juga menjadi pengambil keputusan jika nantinya diperlukan. Poin yang ketiga dalam deskripsi pekerjaan adalah tanggung jawab. Yang mana tanggung jawab utama seorang pemilik itu, dia harus memastikan bahwa perusahaan yang dia kelola ini berjalan sesuai dengan visi dan misi awal terbentuknya usaha tersebut. Yang selanjutnya ada pemilik juga harus memastikan kesejahteraan bagi para karyawan atau orang-orang yang bekerja dengan dia. Poin yang terakhir dalam deskripsi pekerjaan itu ada kondisi kinerja. Kondisi kinerja untuk seorang owner atau pemilik itu tergantung berdasarkan situasi dan keadaan. Misalnya gini, seorang pemilik itu punya tugas untuk meninjau jalannya bisnis. Maka untuk meninjau jalannya bisnis, dia bisa melakukan dengan duduk santai di ruangan kerjanya, melalui monitor atau terjun langsung dengan melihat secara langsung dengan matanya sendiri untuk memastikan bahwa karyawan atau pegawainya itu bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh dia. Teman-teman semua yang mau lanjut kuliah, saya merekomendasikan untuk gabung dan kuliah di Digitech University. Dan untuk info lainnya, kalian bisa lihat di Instagram Universitas Teknologi Digital.